Halo Sobat Support. Pernahkah kalian membayangkan uang puluhan hingga ratusan triliun rupiah habis begitu saja, tanpa memberikan hasil yang sepadan? Di saat banyak negara berjuang membangun infrastruktur untuk rakyatnya, ada juga proyek-proyek raksasa yang justru berakhir sia-sia, menjadi simbol kegagalan yang sulit dipercaya. Dari bandara yang sepi tanpa pesawat, hingga kota modern yang berubah menjadi kota hantu. Di video ini, kita akan menelusuri 10 mega proyek paling tak berguna yang pernah dibangun di muka bumi ini. Proyek apa saja? Yuk, kita masuk ke daftarnya. Arena da Amazônia, Brasil. Di urutan ke-10, kita terbang ke jantung hutan hujan terbesar di dunia, untuk melihat sebuah stadion megah yang kini lebih terlihat seperti beban sejarah. Arena da Amazônia dibangun khusus untuk Piala Dunia 2014 dengan biaya sekitar 4 triliun rupiah, hanya untuk 4 pertandingan singkat. Namun yang mengejutkan, stadion berkapasitas 44.000 kursi ini berdiri di Manaus, kota yang bahkan tidak memiliki tim di Liga Utama Brasil. Setelah Piala Dunia berakhir, euforia pun hilang. Stadion ini langsung sepi, dan biaya perawatannya yang sangat besar mulai membebani anggaran daerah. Kini, bangunan megah yang terinspirasi dari keranjang tradisional Amazon ini lebih sering terlihat kosong dan tidak terpakai. Sebuah pengingat pahit tentang proyek ambisius yang salah sasaran. Transit Elevated Bus, Tiongkok. Beralih ke negeri tirai bambu, kita sempat dihebohkan dengan sebuah inovasi transportasi yang terlihat sangat futuristik, bernama Transit Elevated Bus. Konsepnya sangat gila, yaitu sebuah bus raksasa yang berjalan di atas rel, dengan bagian bawah yang berongga, sehingga mobil-mobil kecil bisa melintas di bawahnya, tanpa terhambat macet. Namun, tanpa disadari, di balik kemegahan konsep tersebut, ternyata proyek ini hanyalah sebuah skema investasi bodong yang penuh dengan kebohongan teknis. Bus ini terbukti terlalu berat untuk jalan raya biasa, terlalu tinggi untuk melewati jembatan penyeberangan, dan tidak kompatibel dengan infrastruktur jalan yang sudah ada. Bahkan dalam praktiknya, sistem rel yang digunakan juga menimbulkan risiko keselamatan, dan kesulitan manuver di tikungan. Pada akhirnya, proyek ini mangkrak total. Bus raksasa yang sempat dipamerkan itu, dibiarkan berkarat di lintasan uji coba, sebelum akhirnya dibongkar paksa oleh pemerintah setempat. Lebih dari 30 orang ditahan atas tuduhan penggalangan dana ilegal, meninggalkan ribuan investor yang gigit jari, karena uang triliunan mereka raib tanpa sisa. Ciudad Real Central Airport, Spanyol. Pernahkah kalian membayangkan sebuah bandara internasional super megah, dengan landasan pacu yang mampu menampung pesawat terbesar di dunia, namun, nyaris tidak pernah ada penumpang yang datang? Inilah Ciudad Real Central Airport. Dibangun pada akhir tahun 2000-an, dengan ambisi besar menjadi alternatif bagi Bandara Barajas di Madrid, proyek ini menelan biaya yang sangat fantastis, yakni sekitar 1,1 miliar euro, atau lebih dari 18 triliun rupiah. Bandara ini memiliki fasilitas kelas 1, termasuk landasan pacu sepanjang 4 km, yang bisa didarati oleh pesawat raksasa Airbus A380. Namun, ada satu masalah fatal, lokasinya. Bandara ini terletak di wilayah terpencil dekat kota Ciudad Real, sekitar 200 km dari Madrid, sangat jauh dari pusat keramaian, sehingga maskapai penerbangan enggan membuka rute ke sana. Hanya dalam waktu 3 tahun setelah dibuka pada 2008. Bandara ini dinyatakan bangkrut. Jumlah penumpangnya sangat sedikit, bahkan kadang, lebih banyak staf bandara, daripada orang yang terbang. Yang lebih menyedihkan, setelah terbengkalai bertahun-tahun, bandara yang dibangun dengan belasan triliun rupiah ini, sempat ditawar untuk dijual, hanya seharga 10.000 euro, atau sekitar 170 juta rupiah saja. Harga yang bahkan, lebih murah, daripada sebuah mobil keluarga. The World Island. Dari daratan Eropa, kita berpindah ke kemegahan Timur Tengah, tepatnya di Dubai. Kota yang dikenal dengan kemewahan tanpa batas ini, memiliki satu ambisi yang luar biasa gila, bernama The World Island.
Proyek ini adalah kumpulan 300 pulau buatan yang disusun sedemikian rupa di tengah laut, agar membentuk peta dunia jika dilihat dari angkasa. Bayangkan, sebuah mahakarya arsitektur senilai 14 miliar dolar Amerika, atau sekitar 220 triliun rupiah. Namun, alam berkata lain. Sejak mulai dibangun pada tahun 2003, proyek impian ini justru berubah menjadi mimpi buruk lingkungan dan finansial. Krisis ekonomi global tahun 2008 menghentikan hampir seluruh pembangunan di sana. Akibatnya, pulau-pulau ini terbengkalai tanpa penghuni. Dan yang lebih mengerikan, laporan dari NASA menunjukkan bahwa pulau-pulau pasir ini perlahan-lahan mulai tenggelam kembali ke dasar laut karena erosi yang terus-menerus. Hingga hari ini, dari ratusan pulau yang direncanakan, hanya sebagian kecil yang berhasil dikembangkan. Sisanya hanya berupa gundukan pasir kosong yang membusuk di tengah lautan. Sebuah bukti nyata bahwa uang ratusan triliun rupiah pun tidak selalu bisa menaklukkan kekuatan alam. Forest City, Johor, Malaysia. Tidak perlu jauh-jauh keluar benua, di negara tetangga kita, Malaysia, terdapat sebuah proyek kota masa depan yang kini justru berakhir sunyi senyap. Inilah Forest City. Dibangun di atas 4 pulau buatan di wilayah Johor, proyek ini digadang-gadang akan menjadi kota pintar yang hijau dan futuristik bagi 700.000 penduduk. Bayangkan, total investasi yang digelontorkan tidak main-main, mencapai 100 miliar dolar Amerika, atau sekitar 1.600 triliun rupiah. Namun, kenyataannya berbanding terbalik. Sejak proyek ini dimulai, unit apartemen yang terjual sangat sedikit, dan sebagian besar pembelinya adalah investor yang tidak menempati properti tersebut. Hingga saat ini, kota yang seharusnya ramai dengan aktivitas manusia itu, justru terlihat seperti kota hantu yang mewah. Jalanan yang lebar namun kosong, pusat perbelanjaan yang sepi, dan ribuan unit apartemen yang gelap tanpa lampu saat malam hari. Naypyidaw, Myanmar. Masih di kawasan Asia Tenggara, kita bergeser ke Myanmar. Jika biasanya sebuah ibu kota negara identik dengan kemacetan dan kerumunan orang, maka tempat ini adalah kebalikannya. Pada tahun 2005, pemerintah militer Myanmar secara mendadak memindahkan ibu kota dari Yangon ke kota yang dibangun dari nol di tengah hutan ini. Proyek ambisius ini diperkirakan menelan biaya hingga 4 miliar dolar Amerika, atau sekitar 64 triliun rupiah. Luasnya pun tidak main-main. Naypyidaw berukuran 6 kali lipat luas kota New York. Fasilitasnya sangat luar biasa mewah. Terdapat lapangan golf, hotel-hotel megah, kebun binatang dengan iklim buatan, hingga jalan raya super lebar dengan 20 jalur. Ya, kalian tidak salah dengar, 20 jalur. Namun, ada satu hal yang hilang di sini. Manusia. Meskipun fasilitasnya lengkap dan jalannya sangat mulus, kota ini nyaris kosong. Jalan raya 20 jalur yang seharusnya padat justru seringkali terlihat hanya dilewati oleh 1 atau 2 motor saja. Banyak yang menjuluki Naypyidaw sebagai kota hantu yang beradab. Ryugyong Hotel, Korea Utara. Bergeser ke negara paling tertutup di dunia, Korea Utara. Di tengah ibu kota Pyongyang, berdiri sebuah struktur raksasa berbentuk piramida yang mendominasi cakrawala kota. Inilah Ryugyong Hotel, atau yang sering dijuluki sebagai Hotel Terkutuk. Pembangunannya dimulai pada tahun 1987, dengan ambisi menjadi hotel tertinggi di dunia pada masa itu. Bangunan setinggi 330 meter ini memiliki lebih dari 3.000 kamar dan dirancang untuk menunjukkan kekuatan ekonomi Korea Utara. Proyek ini diperkirakan menelan biaya sekitar 750 juta dolar Amerika, atau sekitar 12 triliun rupiah. Namun, ambisi tersebut hancur seketika. Karena krisis ekonomi yang hebat di tahun 90-an, pembangunan hotel ini terhenti total. Selama belasan tahun, gedung raksasa ini berdiri tanpa jendela, tanpa interior, hanya berupa kerangka beton raksasa yang menakutkan di tengah kota. Meskipun pada akhirnya bagian luar gedung dilapisi oleh kaca mewah dan lampu LED yang indah di tahun 2008. Jangan biarkan tampilan luarnya menipu kalian.
Hingga saat ini, bagian dalam hotel ini kabarnya masih kosong melompong dan tidak pernah dibuka untuk umum. Sebuah gedung pencakar langit bernilai triliunan rupiah, yang hanya berfungsi sebagai papan reklame raksasa paling mahal di dunia. Gudang limbah nuklir Gunung Yukcha, Amerika Serikat. Di urutan ketiga, kita menuju ke Gurun Gersang di Nevada, Amerika Serikat. Di balik pegunungan Yukcha yang sunyi, tersimpan salah satu proyek infrastruktur paling kontroversial, sekaligus paling sia-sia dalam sejarah Amerika. Yukcha Mountain dirancang untuk menjadi tempat penyimpanan akhir bagi puluhan ribu ton limbah nuklir berbahaya dari seluruh Amerika Serikat. Sebuah proyek keamanan nasional yang sangat krusial, dengan biaya pembangunan yang mencapai 15 miliar dolar Amerika, atau sekitar 240 triliun rupiah. Namun, setelah puluhan tahun penggalian dan penelitian, proyek ini terhenti total. Mengapa? Karena hambatan politik yang tiada henti, protes keras dari penduduk lokal, serta kekhawatiran akan keamanan geologis jangka panjang. Bayangkan, terowongan sepanjang puluhan kilometer telah digali menembus gunung batu, fasilitas canggih telah dibangun dengan standar keamanan tertinggi, namun hingga hari ini, tidak ada 1 gram pun limbah nuklir yang pernah masuk ke sana. Xiangyun International Project, Tiongkok. Kita kembali lagi ke Cina, namun kali ini, bukan untuk melihat inovasi transportasi, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang kini menjadi reruntuhan raksasa. Inilah Xiangyun International Project. Bayangkan sebuah kompleks hunian dan wisata seluas 180 hektar, yang dirancang untuk menjadi replika kemewahan dunia di tengah kota Shijiazhuang. Proyek ini direncanakan memiliki gedung pencakar langit, replika kuil-kuil megah, hingga pusat perbelanjaan bergaya Eropa. Total biaya yang diinvestasikan, tidak tanggung-tanggung, mencapai 17 miliar yuan, atau sekitar 38 triliun rupiah. Namun, pada tahun 2014, mimpi indah itu berubah menjadi mimpi buruk. Sang pengembang terjerat masalah hukum dan kekurangan dana, membuat pembangunan terhenti seketika. Kini, kompleks bernilai puluhan triliun rupiah ini, hanyalah deretan kerangka beton raksasa yang mengerikan. Gedung-gedung yang seharusnya menjadi hunian elit, kini justru ditumbuhi semak belukar, dan interiornya yang mewah mulai hancur dimakan waktu. Hambantota Port, Sri Lanka. Dan akhirnya, kita sampai pada urutan pertama. Inilah proyek yang menjadi simbol paling menyakitkan tentang bagaimana sebuah ambisi besar justru bisa menjebak sebuah bangsa dalam kehancuran ekonomi. Inilah Pelabuhan Hambantota. Terletak di pesisir selatan Sri Lanka, pelabuhan raksasa ini dibangun dengan harapan menjadi pusat perdagangan maritim dunia. Proyek megah ini menelan biaya lebih dari 1,5 miliar dolar Amerika, atau sekitar 24 triliun rupiah. Namun, realitanya sangat pahit. Sejak resmi dibuka, pelabuhan ini sangat sepi. Kapal-kapal besar yang diharapkan mampir, justru lebih memilih pelabuhan lain yang sudah ada. Pendapatannya sangat kecil, bahkan tidak cukup untuk membayar bunga hutang pembangunannya. Inilah bagian yang paling mengejutkan. Karena Sri Lanka terjebak dalam krisis hutang yang sangat dalam dan tidak mampu membayar, pada tahun 2017, pemerintah setempat terpaksa mengambil keputusan pahit. Mereka resmi menyerahkan kendali pelabuhan ini kepada pemerintah Cina, dengan kontrak sewa selama 99 tahun. Bayangkan, uang puluhan triliun rupiah habis, infrastruktur terbangun dengan megah, namun kini, wilayah tersebut secara de facto dikuasai oleh negara asing. Sebuah harga yang terlalu mahal, untuk sebuah proyek yang tak ada manfaatnya untuk negara sendiri. Nah Sobat Support, itulah 10 mega proyek paling sia-sia yang pernah dibangun di muka bumi. Dari daftar tadi, mana yang menurut kalian paling tidak masuk akal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan pastikan sudah subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Sobat Support. Sampai jumpa di video berikutnya.